Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video kali ini. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke teman-teman, pada trading harian kita sekarang ini cukup begitu memuaskan ya teman-teman ya. Ini Dogecoin luar biasa teman-teman ya. Pada hari ini dia mengalami penurunan 4,10% teman-teman. Oke, maaf teman-teman ya, sebelum kita memulai video atau trading harian kita sekarang ini, sebetulnya saya tuh orangnya nggak sabaran teman-teman ya. Jadi saya anggap kalau kita lihat di apa ya namanya ya, dari sini teman-teman ya, saya membeli Dogecoin itu, kita lihat riwayatnya teman-teman ya. Saya membeli Dogecoin itu di harga 121 teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Itu saya beli di tanggal 26 jam 2.40 pagi ya teman-teman ya. Lalu di harga 121 teman-teman ya. Lalu di sini totalnya nggak banyak sih teman-teman ya, cuma 119.000, tapi cukup greget teman-teman ya. Tapi ya gimana lagi teman-teman ya. Jadi sebelum menonton video ini teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman ya, bahwa perdagangan aset kripto merupakan aktivitas berisiko tinggi. Harga aset kripto sangat fluktuatif. Teman-teman bisa baca di sini ya untuk disclaimer kita ya. Jadi semuanya itu tergantung dari teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah bermain atau berkecimpung di dunia kripto gini, berarti teman-teman sudah menyadari risiko yang akan ada. Oke teman-teman, kenapa saya menjual di harga 1118 ya? Bahkan seharusnya saya itu disebutnya buntung kali ya teman-teman ya. Apa ya namanya ya? Rugi lah. Jadi rugi teman-teman. Tapi di sini saya punya tip ya. Ini terserah teman-teman ya, kalau misalnya sebetulnya yang paling bagus itu jualnya di harga yang sudah ada di atas harga pembelian kita. Jadi di atas ini teman-teman ya. Tapi saya di sini dari pukul 7 saya udah nggak enak gitu. Maksudnya nggak enak, kayaknya aduh ini pasti dia akan apa ya namanya ya, akan jatuh juga ya Dogecoin ini ya. Kebetulan di sini juga saya lihat chartnya ya, sungguh luar biasa ini di smackdown teman-teman ya. Tapi nggak jadi masalah teman-teman, karena emang kalau apa ya, trading itu kita sudah beresikonya menghadapi hal yang seperti inilah teman-teman. Oke, di sini saya jual itu di kisaran harga 18 ya. 118. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya jual di 118. Saya rugi itu dari beli saya 121, saya jual di ada lagi yang 122 teman-teman ya. Ini 122 ya. 122 lalu saya jual di 121. Karena kenapa ya? Karena di sini saya beli di harga 22 itu di waktu jam 23.25 itu ya dia down ya teman-teman ya. Down. Tapi ternyata pasar yang menentukan teman-teman ya. Jadi saya juga kenapa nggak menganalisa terlebih dahulu gitu ya. Langsung pasang atau langsung beli gitu kan, tapi terlebih dahulunya dianalisa dulu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau Dogecoin itu sebetulnya ini tuh robot teman-temannya.
Kalau teman-teman perhatikan, yang ini yang 1 miliar ini itu robot teman-teman. Jadi ya kalau kita manual dengan robot kan kalah cepat ya, istilahnya dia itu kan auto ya. Kalau kita itu kan kadang waktu kita lihat nggak nggak setiap saat itu kita memperhatikan market ya. Nah di sini kalau robot ini saya baca, kalau di harga ini ya, di harga seperti ini dia robot itu akan masuk ke grid yang kedua. Ini juga sama teman-teman, dia akan masuk ke grid yang kedua. Kita lihat nanti ya, kalau misalkan ada perubahan nilai atau perubahan perubahan harga, nanti dia akan berubah ya, berubah posisinya. Kalau misalnya ini contohnya ya teman-teman ya, karena ini kan misalnya dia sekarang harganya 119 di sini ya, 119. Nah yang ini yang ini nih yang 1,397 dia akan berubah posisinya teman-teman. Dia akan berubah posisinya ke grid yang 120. Nah lalu yang bawah juga sama teman-teman, yang ini juga dia akan menjadi ke 115. Jadi dia grid kedua, dia juga grid kedua. Jadi saya juga bingung nih teman-teman, kalau sudah main begini kan setidaknya apa ya, jadi bingung lah. Oke, dia hilang sudah ya teman-temannya, lihat kita hilang dia ya. Dia hilang di sini. Dia hilang. Kenapa dia hilang? Dia akan nongol lagi teman-teman. Kita lihat nanti. Dia akan tuh ya. Dia akan nampak lagi di sini. Dia akan nampak lagi. Ini kalau saya anggap dia itu memainkannya dengan boot ya. Dengan boot. Tapi kalau dia harganya 16 di sini ya, misalnya 16. Nah, grid ini dia akan pindah ke sini. Dia akan pindah ke sini di harga ini. Jadi intinya teman-teman, kalau kita pahami di sini ya, di market jual dan market beli, analisa saya ini pribadi teman-teman ya. Kalau kita masuk ke harga 18 ya, lalu kita kita beli di harga 17 ya, kita jual lagi di harga 18. Ini setidaknya gimana pasar yang akan menentukannya teman-teman ya. Nah misalkan saya dapat di harga 117 nih, tapi ini loss juga teman-teman ya. Kemarin saya loss di sini, saya anggap mungkin apa ya namanya ya, saya juga jarang mengontrol harga ya. Jadi kenapa saya jarang mengontrol harga ya, mungkin aktivitas marketnya agak, jadi mainnya cepat teman-teman. Kalau misalkan kita beli di harga 18, sudah dibeli langsung kita jual lagi di harga 19. Jadi gitu 119, atau kita beli di harga 117, kita jual lagi di harga 118. Gitu teman-teman. Jadi kemarin itu saya agak lambat ya. Ada lagi juga yang menggunakan instan ya. Saya juga kliknya menggunakan instan. Jadi ya udahlah. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi nah sekarang posisinya sekarang, apakah ini kita pertahankan dengan harga ini, kita beli di 121, sedangkan sekarang ini udah berapa jam ini harga koin tersebut tidak mengalami lonjakan tinggi misalnya ya. Jadi kesimpulannya teman-teman yang bisa memutuskannya. Kalau saya pribadi, saya jual teman-teman, lalu saya akan belikan lagi ke koin yang setidaknya dia mengalami aktivitasnya bagus lah teman-teman. Jadi trading harian ini bisa kita dapat profit dari koin-koin yang ada. Contoh misalnya saya jual di harga yang tadi ya, lalu saya belikan lagi setengahnya itu di harga 117. Jadi kalau dapat ya kita jual lagi di harga yang nanti
ya, yang nantinya itu pertama kali kita beli itu di harga 122 ya. Berarti kita posisinya itu nanti di 122 jualnya itu. Tapi kalau pasarnya bagus ya, kita masuk ke 122. Tapi kalau pasarnya mungkin eh ya setidaknya kita sudah mendapat harga di 121, di berapa tadi? Di 117 teman-teman ya. Untuk Dogecoin ini ya. Jadi kita sudah dapat harganya di 117. Yang ini teman-teman ya. Jadi eh jadi saya jual dulu, lalu saya pisahkan ya modal itu, setengahnya untuk Dogecoin ini kita beli lagi di harga 117. Nanti saat kita dapat, kita jualnya itu di harga yang pertama kali kita beli teman-teman di sini. Nah, di harga 123 ya, di harga 123 jualnya. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke yang awal teman-teman ya, kita dapatkan koin yang murah yang sekarang ini ada ya, lalu kita jualnya nanti kalau saat pasar bagus di 123 atau 122. Lalu sisanya saya belikan koin-koin yang mungkin sedang mengalami turun, lalu saya pastikan koin tersebut seperti ini teman-teman ya. Di sini ada Bitcoin itu sudah turun 4,3% ya. Jadi saya masukkan modal yang tadi saya jual di Dogecoin itu saya masukkan ke BTC. Kenapa? Karena BTC ini istilahnya tidak mungkin ya. Dan saya yakin bahwa BTC ini dia akan mengalami kenaikan setelah penurunan gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya belikan koin BTC, jadi membackup yang tadi di Dogecoin yang tadi ya teman-teman. Jadi saya backup untuk profitnya ya, mudah-mudahan BTC bisa mengalami lonjakan gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman yang saya lakukan bila trading harian ya. Ini beda ya teman-teman ya, trading harian dengan trade yang jangka panjang gitu ya. Jadi kalau yang jangka panjang ya kita tahan saja sampai dengan harga yang sudah kita tentukan gitu teman-teman. Jadi ya namanya trading harian kan setidaknya kita dapat profit kecil tapi ya instan gitu. Maksudnya cepat gitu ya teman-teman. Jadi si uang kita itu, modal kita itu tidak mengendap di satu koin saja yang seperti yang tadi teman-teman ya. Jadi bedakan teman-teman, bila teman-teman ingin trading harian modalnya sekian, untuk jangka panjangnya juga teman-teman harus menaruhnya ya secara jangka panjang, setahun atau 6 bulan ya, seperti itulah. Jadi untuk trading harian ini teman-teman bisa lakukan uangnya modalnya itu jangan sampai modal uang namanya uang dapur kali ya, uang dapur, uang apalah ya, setidaknya uang jajan kita gitu ya, ada sedikit kita beli atau kita top up ya, seperti itulah teman-teman. Jadi mungkin video kali ini cukup sekian teman-teman ya. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dipahami oleh teman-teman, karena mungkin saya juga masih tahap belajar ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya bila ada perkataan atau video ini yang kurang jelas, saya minta maaf. Jangan lupa teman-teman, bila video ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan di subscribe, lalu bagikan ke teman-teman yang sedang trading harian gitu teman-teman ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.